Halo semua, berjumpa kembali dalam dunia novel karya Sinho dengan judul Ku Ambil Hatimu episode kedua. Tampak muka tidak bersahabat sama sekali dari pemimpin pilot group yang kini sudah hadir terlambat 30 menit dari rapat yang dijadwalkan. Dan semua itu gara-gara perjodohan yang membuat buyar moodnya malam ini. Baik, kita mulai rapatnya. Maaf saya terlambat karena suatu hal yang tidak bisa saya hindari dan membuat saya. Ansel berhenti dan tersadar kembali. Hampir saja dirinya keceplosan akan kejadian yang baru saja dialami dan sialnya, wajah Queen rupanya membuatnya ingat akan kekesalannya malam ini. Bisa dilanjutkan Tuan? Ucap Johan menginterupsi. Lanjutkan. Jawab Ansel mengontrol kembali dirinya untuk lebih tenang. Johan sempat tersenyum melihat pemandangan langka, di mana baru kali ini seumur hidupnya melihat sang bos bisa dibuat emosi dan kacau oleh seorang wanita. Setelah rapat berlangsung selama kurang lebih 2 jam, akhirnya semua permasalahan perusahaan yang bergerak di bidang properti, pembangunan hotel, hunian sederhana sampai mewah, mal, apartemen, dan kondominium telah teratasi dengan baik. Tepat jam 11 malam, rapat darurat itu pun segera selesai. Perjalanan menuju ke mansion mewah milik Ansel terasa sangat panjang. Tidak ada percakapan apapun di dalam mobil. Bahkan Pak Supir dan juga Johan saling pandang seolah bertanya, apa yang terjadi dengan sang majikan yang bungkam. Maaf Tuan Ansel, apa saya nanti akan pulang atau temani aku? Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, Jo, sahut Ansel sebelum Johan menyelesaikan ucapannya. Oke, sahut Johan dan kemudian terdiam kembali. Begitu sepi hingga akhirnya tiba di mansion dan semuanya segera menuju ke tempatnya masing-masing. Tak lama setelah semuanya membersihkan diri, tampak Johan menemani Ansel berada di balkon yang ada di depan ruang tengah lantai 2. Aku bawakan kopi dan cemilan, biar membuatmu tenang saat berbincang, ucap Johan melirik ke arah Ansel yang sedang duduk menatap gelapnya malam. Thanks Jo. Sama-sama, sahut Johan yang sudah mendudukkan bokongnya di kursi dengan nyaman. Jo, aku menerimanya, ucap Ansel lesu. Maksudnya? Tanya Johan masih tidak mengerti. Aku menerima perjodohan itu, dan aku berjanji akan menikahinya. Baguslah, jawab Johan dengan senyuman. Jo, aku serius, ucap Ansel yang kini sudah menatap Johan. Iya Sel, aku tahu. Lalu kenapa? Bagus kan, akhirnya kamu bisa move on dan menemukan jodohmu, jawab Johan. Bukan itu, aku terpaksa. Tidak ada cinta atau apapun di hatiku untuk wanita itu. Aku juga baru saja mengenalnya, dan sialnya emosiku membuatku tidak bisa berpikir jernih dan membuatku menerima begitu saja, ucap Ansel. Kok bisa? Dia wanita gila yang berhasil membuatku murka. Teriak Ansel yang teringat akan keputusannya yang konyol dan keluar begitu saja. Namun tidak bagi Johan yang ingin sekali tertawa, melihat sahabatnya yang anti wanita, kini tengah dibuat panik oleh perempuan dari keluarga Nugraha, yang tentu saja dia sangat tahu, wanita yang bukan seperti wanita pada umumnya. Tenangkan dirimu, Sel. Mungkin saja dia memang jodohmu. Ya, walaupun dengan cara ekstrim seperti ini, ucap Johan santai. Apa? Jodohku? Aku bisa gila harus bersanding dan hidup bersama dengan wanita macam itu, sahut Ansel mengingat pertengkaran konyol dengan Queen. Memangnya dia seperti apa? Tanya Johan. Aku tidak tahu, wanita aneh menurutku, jawab Ansel cepat. Tapi sangat cantik,
Aku saja terkejut hanya dengan melihat nyata tatapan matanya, dan saat dia membuka masker penutup mulutnya, aku hampir tidak bisa berkedip. Ternyata kecantikan wanita dari keluarga Nugraha memang tidak ada tandingannya. Ucap Johan seakan tidak ada prihatinnya sama sekali dengan penderitaan sahabatnya saat ini. Aku bisa melemparmu saat ini juga ke bawah, Jo, ucap kejam Ansel. Ups, sorry. Sebagai laki-laki normal, aku hanya menyampaikan pendapatku, jawab Johan. Kau kira aku tidak normal, gitu? Ucap Ansel. Hehe, bukan sih. Kau hanya perlu membuka hatimu, itu saja, sahut Johan tersenyum tipis. Aku belum bisa. Luka akan pengkhianatan wanita di masa laluku masih membuatku trauma, ucap Ansel. Sudah aku bilang berkali-kali, lupakan kejadian yang menyakitkan itu. Oke, kalau melupakan tidak mungkin, setidaknya jangan samakan semua wanita seperti kekasihmu yang mengkhianatimu dan juga kakak angkatmu yang membawa kabur ayahmu, jawab Johan. Buk, oh shit, sakit Sel, teriak Johan saat Ansel melemparkan sesuatu di kepalanya. Jaga mulutmu, ucap Ansel dengan tatapan tajam. Siap, sorry, jawab Johan merasa bersalah sambil menggosok kepalanya yang sakit. Aku bingung harus bagaimana menghadapi ayah. Dia sangat ingin aku menikah. Tapi Ansel mendesah, seolah berusaha mengeluarkan beban di dadanya. Coba saja dulu, kasihan Paman Bagas, jangan membuatnya sedih, Sel. Hanya kamu tempatnya berharap, hanya kamu satu-satunya yang dia punya. Tega kamu membuatnya kecewa, ucap Johan ada benarnya. Itu yang tengah membuatku bingung saat ini. Rasanya sesak sekali kalau aku harus membuat ayah kecewa. Dan pastinya wanita gila itu sudah memberi kabar itu padanya, jawab Ansel. Ya sudah, jalani saja dulu. Semua sudah terlanjur, ucap Johan. Kalau aku tidak kuat hidup dengannya, bagaimana? Tanya Ansel seolah putus asa. Ya jujur saja sama ayahmu. Aku yakin beliau mengerti dan tidak akan memaksamu lagi, apalagi membuatmu menderita. Tapi setidaknya kamu sudah mencoba menuruti apa yang dimau oleh ayahmu. Aku rasa itu lebih baik, saran Johan yang dirasa benar kali ini. Baiklah, aku rasa juga tidak ada jalan keluar yang lain. Persiapkan pernikahanku secepatnya, perintah Ansel yang tentu saja membuat Johan melotot dengan sempurna. Serius? Sahut Johan. Makin cepat makin baik. Aku ingin secepatnya nanti bisa terbebas dari wanita itu. 3 bulan, aku rasa cukup untuk membuat alasan ke ayah kalau aku tidak bisa tinggal bersamanya. Kau sudah gila. Aku doakan kau akan jatuh cinta padanya, ucap Johan. Jangan harap, sahut Ansel. Lihat saja, sahut Johan dengan senyuman anehnya. Aku yakin kau tidak akan pernah bisa melepaskan wanita seistimewa Queen Samaika Wirakusuma, batin Johan yang terkenal dengan pemain perempuan. Berbeda dengan Queen yang kini tengah menikmati harinya berada di hotel mewah. Tanpa membuang kesempatan sedikit pun, dia memanjakan dirinya tidur dan menikmati semua fasilitas yang ada. Apalagi semuanya gratis karena hotel itu adalah milik dari calon suaminya. Pagi menjelang dengan apik, pemandangan dari balkon hotel sangat mempesona. Queen menikmati teh hangat dan juga pancake kesukaannya. Seulas senyum tampak di bibirnya. Rupanya, dia mengingat keseruan semalam saat bertemu dengan Ansel. Ditambah lagi, wajah bahagia Bagas saat mendengar kabar putranya
menyetujui perjodohannya. Semoga ini yang terbaik untukku ya Allah. Aku pasrahkan sepenuhnya padamu. Ucap lirih Queen mengucap syukur sekaligus berdoa untuk kelancaran semua rencananya. 1 jam kemudian, rupanya ada tamu yang sudah ada di depan pintu kamarnya. Queen sangat terkejut saat melihat sosok yang ada di sana. Ansel? Laki-laki itu hanya terdiam dan berjalan ingin masuk begitu saja. Tunggu, teriak Queen yang langsung menahan tubuh Ansel. Kenapa? Sahut Ansel dan berusaha menyingkirkan tangan Queen yang menahan dada bidangnya. Jangan masuk sembarangan, kita belum muhrim. Kalau mau bicara, di luar, teriak Queen dengan tegas dan langsung menutup pintu kamarnya setelah berhasil mendorong tubuh Ansel kembali keluar. Aku hanya sebentar mau bicara. Lagi pula aku tidak ada nafsu sama sekali denganmu. Gak usah bikin ribet, sahut Ansel tidak mau kalah. Jangan. Oke, bicara saja, ucap Queen. Gila, di sini? Tanya Ansel tak percaya dengan tingkah laku wanita yang akan menjadi istrinya. Bukannya kamu sendiri yang gak mau ribet? Ayo, mulailah bicara, cepat, ucap Queen. Kau benar-benar wanita gila, sahut Ansel. Dan kau laki-laki bodoh, Queen tidak mau kalah. Jaga ucapan, maaf tuan, dilarang membuat kegaduhan di lorong hotel, potong salah satu petugas hotel yang melintas. Rupanya dia tidak tahu kalau yang ditegurnya adalah orang yang menggaji dirinya. Kau, tidak usah berteriak, kau ini tidak lebih baik dari pegawaimu sendiri, sahut Queen sebelum Ansel sempat meneriaki pegawai hotelnya. Kesabaran Ansel sudah diambang batas. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menempelkan kode di pintu kamar hotel yang ditempati Queen. Hingga kemudian terdengar suara ceklek. Apa yang kau? Teriak Queen begitu terkejut saat melihat pintunya terbuka. Masuk, ucap Ansel segera menyeret Queen masuk dan segera mengunci kamar hotelnya kembali. Lepas, dasar pemilik hotel gak punya aturan. Tidak selayaknya kau memperlakukan tamu hotel seperti ini, teriak Queen yang langsung membuat jarak dengan Ansel. Diam, kita akan menikah 1 minggu lagi, ucap Ansel membuat Queen langsung bungkam. Apa? Kau masih waras kan? Ucap Queen saat sadar apa yang baru saja didengarnya. Aku kira kau masih bisa mendengar dengan sempurna. Beritahu keluargamu. Aku akan memberitahu kabar ini pada ayahku, ucap Ansel. Ceklak, pintu tertutup kembali saat Ansel sudah lenyap keluar dari balik pintu. Menikah? 1 minggu? Astaga Ansel, kembali! Teriak Queen langsung membuka pintu dan berusaha mengejar laki-laki yang sudah dianggapnya gila.